Semakin dekat, Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti apakah bakalan menikah? Hubungan Jonathan Frizzy atau Ijong dan Ririn Dwi Ariyanti disebut semakin dekat saat hadir di FYP Trans 7. Ijong mendapat tantangan menjawab apakah itu benar atau salah. Apa itu pacaran? Emang zaman sekarang musim pacaran? Jawab Jonathan Frizzy. Kalau dekat, ya dekat. Sambungnya menjawab pertanyaan lainnya soal benar atau salah dirinya dekat dengan Ririn Dwi Ariyanti. Meski dekat, Ijong belum terpikir untuk menikah lagi. Mantan suami Dena Devanka itu punya tujuan lain yang ia ingin gapai. Nikah nanti dulu, tujuan hidup nyari buat hidup supaya mapan. Biar lebih mapan lagi. Kita kan jauh lebih dewasa, lebih bijak menentukan mana yang baik dan yang nggak baik, tegas Jonathan Frizzy. Ijong saat ini merupakan seorang duda karena sudah resmi cerai dari Dena Devanka. Begitu juga dengan Ririn Dwi Ariyanti yang berstatus janda setelah pisah dari Aldi Bragi. Untuk masalah hubungan, Jonathan Frizzy akhirnya terbuka soal hubungannya dengan Ririn Dwi Ariyanti. Ijong bahkan tak menyangkal berhubungan dengan Ririn meski sebelumnya sempat disembunyikan. Ijong pun tak ragu berharap doa terbaik untuk hubungan mereka. Jonathan Frizzy memang belakangan ini semakin berani mengumbar kedekatannya dengan Ririn Dwi Ariyanti. Meski demikian, ia masih saja mengelak saat ditanya hubungan asmara yang terjadi. Padahal sang paman, Benny Simanjuntak, telah menegaskan bila Ijong dan Ririn Dwi Ariyanti telah berpacaran. Pernyataan ini disampaikan oleh Benny pada Desember 2023 lalu. Saat dikonfirmasi oleh Penny Rose di acara Rumpi, Jonathan Frizzy seolah tak ingin menjawab mengenai kabar kedekatannya dengan Ririn Dwi Ariyanti. Aktor 41 tahun itu mengaku kebersamaannya dengan Ririn Dwi Ariyanti tidak hanya berduaan saja, tetapi ditemani oleh teman-teman yang lainnya. Ih, pacaran kayak anak ABG aja. Emang pacaran gimana sih? Aku liburan tuh rame-rame, ceweknya cakep-cakep loh yang datang. Kita liburan nonton konser bareng-bareng sama teman-teman, ucap Jonathan Frizzy. Jonathan Frizzy pun meminta doa untuk apapun yang kini ia jalani. Bahkan duda 3 anak itu turut menyinggung mengenai pernikahannya dengan Dena Devanka yang berakhir dengan perceraian. Terang-terangan, Ijong mengaku sempat kurang pintar cari pasangan dan kini berusaha untuk menjadi sosok yang lebih baik lagi. Yang pasti doain aja. Kalau kita mau hidup tuh harus hidup yang bahagia. Cari pasangan tuh jangan waktu yang kemarin kan aku kurang pintar cari pasangan gitu. Kalau sekarang harus pintar, ucap bintang sinetron Takdir Cinta yang kupilih ini. Lebih lanjut, Jonathan Frizzy juga tak ingin berlarut meratapi perceraiannya dengan Dena Devanka. Ia memilih untuk menatap masa depan dan kebahagiaan yang menantinya. Pokoknya, itu hidupnya life to the fullest, itu moto aku ya. Pokoknya kita hidup cari yang bahagia, yang damai untuk ke depan, gak lihat ke belakang, imbuh Ijong. Pengakuan Jonathan Frizzy ini rupanya memantik beragam komentar dari warganet. Tak sedikit yang menyayangkan pernyataan pemilik nama lengkap Jonathan Frizzy Arklaus Simanjuntak ini. Asal ngomong ngelantur, bilang dulu gak pintar milihnya. Ijong, kok bisa sampai anak 3? Komentar seorang warganet. Hala Ijong sekarang muji-muji Ririn, biar waktu yang membuktikan, kata warganet yang lain. Iyalah kan dulu nikah muda dan hanya utamakan nafsu. Ketika berjalannya waktu, baru seseorang itu sadar bahwa orang ini begitu, sahut salah satu warganet. Papa Ijong lanjutkan kalau sama yang pertama itu kesalahan, tambah warganet yang berbeda. Sementara itu, di sisi lain, pasca cerai dengan Jonathan Frizzy alias Ijong, Dena Devanka belum terpikir buru-buru cari pendamping. Hingga saat ini, Dena Devanka mengaku masih sendiri dan belum memiliki pasangan baru untuk mendampinginya. Dena Devanka merasa bahwa ia ingin menabung kebersamaan dengan anak-anaknya dan tidak memikirkan soal mencari pasangan. Enggak sih buru-buru pasangan, ungkap Dena Devanka di kawasan Tendean, Jakarta Selatan belum lama ini. Kalau ditanya aku harus punya pendamping, kayaknya aku di sini mau menabung kebersamaan sama anak, kata Dena. Dena mengatakan bahwa ia tak ingin anak-anak merasa kehilangan sosok ibu ketika sudah memiliki pasangan baru. Supaya anak-anak gak merasa kehilangan, biar merasa aku ada untuk anak, tuturnya. Ia bersyukur karena ada banyak perubahan positif terhadap anak-anak selama dirinya fokus mengurusi.
Pastinya dulu kurus-kurus, sekarang udah gemoy-gemoy banget. Aku syukurilah, hidup itu kita bersyukur dengan setiap momen. Terangnya.